Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunatullah air itu selain masuk ke tanah juga mengalir ke laut melalui sungai-sungai. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut ya. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Allah juga berfirman di dalam Quran, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Sahabat, di musim hujan banjir terjadi di mana-mana. Meskipun kita sudah paham bahwa air harusnya masuk ke tanah, tapi pintu tanah tertutup oleh aspal dan beton. Di gunung, hutan-hutan digunduli, di kota, hutan kota ditebangi, diganti dengan pohon-pohon beton. Akibatnya, air tak bisa masuk ke bumi. Ia galau dan gelisah mencari tempat. Meskipun kita sudah tahu bahwa air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, melewati selokan dan sungai, kemudian menuju laut, tapi banyak orang yang membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan, dan membangun rumah di bantaran sungai, serta membiarkan sungai menyempit dan dangkal. Akibatnya, air masuk ke rumah. Imam Syafi'i berkata, "Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika air mengalir, akan menjadi jernih. Jika air tak mengalir, akan keruh dan menggenang." Sahabat, bila air tak terkontrol dan berakibat banjir, setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap dan setiap perkataan yang manis akan memudar. Begitu Jalaluddin Rumi berkata. Sahabat, air itu seperti api ya. Bila kecil ia sangat bermanfaat, tapi bila ia besar akan sangat berbahaya. Tapi air itu bisa memadamkan api loh. Itulah kenapa saat hatimu terbakar, kamu harus menangis. Biar api di dadamu padam oleh air mata. Sahabat, jangan pernah menyalahkan hujan ya. Karena tak satu pun rintik hujan berpikir ia akan menyebabkan banjir. Lagi pula, hujan itu seperti cinta kok, tak pernah keliru. Jika ada banjir setelah hujan, itu bukan salah hujan, itu salah yang tak merawat sungai. Jika ada yang patah cinta dan pedih, itu bukan salah cinta, itu salahnya sendiri kenapa ia membuka hati. Sahabat, biarlah semua mengalir seperti air. Jangan terlalu dipaksakan harus masuk tanah. Segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan baik, bukan? Untuk itu, agar tidak lagi banjir di musim hujan, atasilah dengan memakai ilmu. Ali bin Abu Thalib memberi perumpamaan. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat memiliki kaki tanpa sepatu. Al-Ghazali bahkan berkata, orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang yang beriman mencari permintaan maaf. Seorang ulama juga berkata, ciri seorang mukmin itu sedikit bicara banyak bekerja, sedangkan ciri orang munafik adalah banyak bicara sedikit bekerja. Maka jangan takut dan malu untuk meminta maaf ya sahabat, dan jangan takut dicaci karenanya. Jadilah seperti pohon yang berbuah
Meskipun ia dilempari batu, tapi ia membalasnya dengan buah. Begitu Imam Ghazali. Sahabat, dalam mencari solusi agar tak banjir terus setiap musim hujan, perlu menata pikiran layaknya air. Kalau tenang, maka air akan jernih. Kalau berpikir tenang, lebih jernih pula dalam mencari solusi. Bolehlah bersedih bila selama ini belum berhasil mengatasi banjir ya sahabat. Tapi kesedihan tanpa disertai gerakan perbaikan adalah salah satu tanda terpedaya. Begitu Ibnu Athaillah. Sahabat, hidup bukanlah tentang bersabar menunggu banjir surut, tapi tentang belajar menjaga lingkungan agar bersahabat dengan hujan. Hidup juga harus mengalir seperti air ya, sebab apapun rintangannya, air akan tetap mengalir. Ya, biarkan air mengalir ke sungai dan semua sungai mengalir ke laut. Toh laut tak pernah penuh karenanya. Itulah solusinya ya. Biarkan laut membebaskanmu dari banjir. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.